Sementara dunia mendengar satu versi cerita, lapangan menyimpan fakta yang jauh lebih kelam. Laporan ini tidak datang dari politisi, tapi dari orang-orang yang menyaksikan langsung korban bergelimpangan. Apa yang terjadi di Iran bukan sekedar penindasan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan laporan ini akhirnya bocor ke dunia. Kita tahu situasinya buruk, namun kita tidak pernah menyangka seburuk ini. Sebuah laporan mengejutkan terbaru dari para dokter di lapangan di Teheran akhirnya mengungkap skala sebenarnya dari penindasan brutal rezim Iran. Angkanya mengerikan. Lebih dari 16.000 orang tewas dan lebih dari 300.000 orang terluka hanya dalam hitungan beberapa hari. Sebagai perbandingan, Rusia membutuhkan hampir 2 tahun perang skala penuh, tepatnya 20 bulan, untuk mencapai jumlah korban sebesar itu. Namun rezim Iran melakukan pembantaian ini hanya dalam 2 hari. Ini adalah jenis penindasan yang belum pernah kita saksikan dalam sejarah modern. Berikut adalah kesaksian seorang demonstran yang berhasil melarikan diri dari Iran yang menceritakan bagaimana penindasan itu dimulai. Silahkan simak. I was hit in the face by around 7 pellet rounds. They struck above my eyelid, on my forehead, my cheek, my lip. I was too afraid of being arrested to get medical help. Saya terkena sekitar 7 peluru gotri. Peluru itu mengenai bagian atas kelopak mata, dahi, pipi, bibir, bawah telinga, dan sepanjang rahang saya. Saya harus menggunakan silet untuk mengeluarkan 1 peluru dari wajah saya. 5 lainnya masih tertanam di wajah saya. Saya terlalu takut ditangkap sehingga tidak berani mencari bantuan medis. Tidak ada yang berani berbicara di depan kamera karena takut pada pengawasan ketat rezim. Namun seorang pria dengan luka di wajahnya bersedia berbagi cerita. Ia mengatakan bahwa dirinya ditembak saat aksi protes di Provinsi Alborz minggu lalu. Ia juga mengatakan bahwa pasukan keamanan Iran telah menghancurkan protes di kota tempat tinggalnya. Namun di wilayah lain, demonstrasi masih terus berlangsung. Aksi unjuk rasa masih terjadi di Faris, Malar, dan beberapa wilayah Teheran. Teman-temannya masih berada di sana. Kami terus berkomunikasi lewat telepon. Pada Selasa malam, protes masih berlangsung, tetapi sejak itu saya tidak lagi mendapatkan kabar. Itu hanyalah satu kesaksian pribadi. Kini kita melihat gambaran besar dari laporan para dokter yang bekerja langsung di Teheran. Rezim Iran berupaya keras membungkam laporan ini, karena tirani hanya bisa bertahan ketika kebenaran dibungkam. Laporan ini diperoleh oleh Sunday Times dari para dokter di lapangan. Isinya menyebutkan bahwa setidaknya 16.500 warga Iran dibunuh di bawah kegelapan digital, sementara lebih dari 300.000 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban jatuh hanya dalam 2 hari pembantaian terorganisir pada 8 dan 9 Januari. Mayoritas korban adalah anak muda berusia di bawah 30 tahun. Lebih dari 7.000 demonstran mengalami cedera mata dan 700 hingga 1.000 orang kehilangan satu matanya. Jumlah luka tembak di mata begitu banyak hingga para dokter kewalahan menentukan siapa yang harus ditangani lebih dulu. Pembantangan ini begitu masif hingga banyak korban meninggal karena kekurangan stok darah. Bahkan di beberapa rumah sakit, tenaga medis mendonorkan darah mereka sendiri demi menyelamatkan pasien. Dalam beberapa kasus, pasukan keamanan bahkan melarang transfusi darah. Laporan juga mengungkap bahwa rezim Iran meminta bantuan milisi Irak untuk menumpas para demonstran. Sekitar 5.000 pejuang milisi Irak masuk ke Iran untuk membantu pasukan keamanan menghadapi apa yang mereka sebut sebagai revolusi. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks rezim Islam yang sudah terbiasa membunuh warganya sendiri, skala pembantaian kali ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ironisnya, pembunuhan yang begitu luas ini bahkan tidak bisa disembunyikan oleh rezim itu sendiri. Namun demikian, Menteri Luar Negeri Iran muncul di televisi Amerika Serikat dan mengatakan bahwa tidak banyak orang yang tewas. Ia menyebut hanya ratusan orang, bukan ribuan. Namun pernyataan itu justru terbongkar sebagai kebohongan, dan yang membongkarnya adalah pemimpin tertinggi Iran sendiri. Iran, those claims are baseless. There is no proof of that. The number of deaths, although they tried hard to increase the number of deaths, are only hundreds. In this
Lebih dari 16.000 orang tewas. Lebih dari 300.000 terluka. Dalam hitungan 2 hari. Angka-angka ini terlalu besar untuk dipahami pikiran manusia, namun tidak terlalu besar bagi Tuhan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan tuli terhadap penderitaan. Justru sebaliknya, aku telah melihat kesengsaraan umatku, aku telah mendengar seruan mereka, aku mengenal penderitaan mereka. Keluaran 3 ayat 7. Tuhan tidak perlu kamera, tidak perlu sinyal internet, tidak perlu izin rezim, ia melihat semuanya. Ketika dunia berkata, kami tidak tahu, Tuhan berkata, aku tahu. Seorang demonstran berkata, saya terkena 7 peluru gotri. Saya terlalu takut ditangkap sehingga tidak berani mencari bantuan medis. Ketakutan telah menjadi hukum. Keheningan dipaksakan dengan senjata. Alkitab mengenal kondisi ini. Kebenaran telah tersandung di jalan raya dan kejujuran tidak dapat masuk. Yesaya 59 ayat 14. Namun firman Tuhan juga menegaskan satu hal. Ketakutan tidak pernah menjadi alat Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Ketakutan adalah tanda penindasan, bukan tanda kebenaran. Lebih dari 7.000 orang cedera mata. Ratusan kehilangan satu mata. Peluru diarahkan ke wajah, ke identitas manusia. Alkitab berkata, barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kejadian 9 ayat 6. Setiap wajah yang ditembak adalah gambar Allah yang dinodai. Setiap mata yang dibutakan adalah penghinaan terhadap Sang Pencipta. Dan Tuhan tidak pernah diam terhadap hal itu. Rezim berkata, hanya ratusan yang tewas, padahal ribuan telah dibunuh. Firman Tuhan sudah lama menyingkap pola ini. Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Yesaya 5 ayat 20. Kebohongan mungkin berkuasa sementara, namun kebenaran selalu bocor. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Lukas 8 ayat 17. Rezim boleh memadamkan internet, namun mereka tidak bisa memadamkan suara Allah. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Mayoritas korban berusia di bawah 30 tahun, anak-anak muda, generasi harapan. Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan tidak netral terhadap penindasan, ia berpihak. Dan ia berpihak kepada yang tertindas. Belalah hak orang lemah dan yatim, tegakkanlah keadilan bagi orang sengsara dan orang miskin. Mazmur 82 ayat 3. Sejarah membuktikan satu hal. Rezim yang berdiri di atas darah tidak pernah bertahan selamanya. Sebab kekerasan tidak akan menang untuk selama-lamanya. Habakuk 2 ayat 12. Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Darah mungkin tumpah, tubuh mungkin jatuh, namun kebenaran tidak pernah mati. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini,
adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah,
tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan.
Tuhan memberkati. Amin.